tempat berteduh. Jadi konser ini nanti akan ada tanggal 30 November, 30 ya, benar 30 November 2024. Nanti di situ akan ada aku, ada KBCL, dan ada Tapi dia KL tak ada hari nanti. ni. Apa? Dia tak datang hari ni. Kita bawakan kepada anda dari Indonesia, Afgan dan Lyodra. Itu dia. Ramai banget malam ini yang enggak 3. Tapi pertama di Indonesia. Ya, di Indonesia. Yes. Okay, mungkin boleh kongsikan kenapa memilih Nabila? I think it's just lucky sebab kita lagu ni dah tertulis di Indonesia. Kita kerja dengan writer Clara Riva bersama dengan Sik. Begitulah, hampir setiap bulan rupanya ada saja artis Indonesia yang menggelar konser di Malaysia. Pada bulan September mendatang, Afgan dan Lyodra akan mengadakan konser bersama di negeri kasino tersebut. Lalu, pada November mendatang giliran Ghea Indrawari yang akan menggelar konser serupa. Ia akan ditemani oleh artis senior Bunga Citra Lestari atau BCL. Seperti biasa, selalu saja muncul komentar yang mempertanyakan kenapa banyak artis Indonesia yang melakukan konser di Malaysia. Tapi sebaliknya, tak ada artis Malaysia yang menggelar konser di Indonesia. Pertanyaan seperti ini amat sering disampaikan oleh netizen Malaysia. Lalu, ada pula yang membandingkan dengan era tahun 90-an, ketika banyak artis Malaysia yang cukup populer di Indonesia. Kata netizen itu, sekarang Menteri Kesenian Malaysia tidak terlalu peduli pada artisnya. Itulah antara lain komentar mereka. Komentar seperti itu bisa dipahami, karena realitasnya sedikit sekali artis Malaysia yang benar-benar mampu menembus industri musik Indonesia saat ini. Tapi hal itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan pemerintah atau negara secara langsung. Musik dan lagu populer Indonesia jauh lebih bisa berkembang karena industrinya memang jauh lebih besar. Jumlah artisnya lebih banyak, penontonnya pun lebih banyak, karena penduduk Indonesia jauh lebih besar. Dan hal ini sudah sering kita bahas. Celakanya, penduduk Malaysia yang jauh lebih kecil masih terpecah lagi dalam berbagai kaum yang memiliki selera musik dan selera budaya yang berbeda-beda. Nah, artis Malaysia sebenarnya sudah berusaha masuk pasar Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya lewat kolaborasi dengan musisi Indonesia. Itulah yang dilakukan oleh Ernie Zakri yang berduet dengan Ade Govinda dan lumayan berhasil. Nah, belakangan ini, grup band Malaysia Insomniacs juga menggandeng Nabila. Mereka menyanyikan lagu ciptaan musisi Indonesia pula. Itulah cara yang dilakukan artis Malaysia untuk menembus pasar Indonesia, walaupun belum tentu berhasil. Masalah tersebut sebenarnya lebih sebagai problem negara Malaysia sendiri. Identitas dan kebudayaan modern negeri kasino ini memang tidak jelas. Apa yang disebut kebudayaan Melayu Islam pun tidak jelas. Yang terjadi sebenarnya, Malaysia amat dipengaruhi budaya British. Konstitusi mereka buatan British, pahlawan mereka pun berwajah British. Polisi dan tentara mereka buatan British. Bahasa utama Malaysia pun bahasa Inggris. Lagu populer yang mereka dengarkan pun kebanyakan berbahasa Inggris. Selain itu, tentu saja, ada juga pengaruh budaya Cina dan India dan budaya negara lain seperti Korea dan Jepang. Nah, budaya Indonesia juga berpengaruh besar terhadap Malaysia, karena kaum Melayu di negeri kasino sebenarnya berasal dari Indonesia. Tak hanya musik dan film, kini bahasa Indonesia juga semakin mempengaruhi Malaysia. Itu karena bahasa Indonesia jauh lebih besar dan jauh lebih populer dibanding dengan bahasa Melayu Malaysia yang kurang laku. Nah, berikut ini adalah cuplikan dari tayangan artis Indonesia yang menjadi bintang tamu di televisi Malaysia. Kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura
sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidak. Jadi konser ini nanti akan ada tanggal 30 November, 30 ya, benar 30 November 2024. Nanti di situ akan ada aku, ada KBCL, KBCL pun ada. dan ada Tapi dia KL nggak ada hari nanti. ini. Apa? Dia nggak datang hari ini. Hari ini kesininya enggak, tapi tadi siang kita press conference bareng. Oh, tadi press conference sekali. Yes. Kerana dia pun setiap hari Ahad di sini di Malaysia Betul. untuk program tu Ya, Give Me The Mic. Give Me The Mic. Jadi bagaimana persiapannya Ya. nanti? Berapa lagu akan dinyanyikan? Berapa lagu pastinya banyak ya. Sorry. Kenapa tuh? Pastinya banyak karena kan udah jauh-jauh ke Malaysia, masa bawa lagunya sedikit Takkan, ya iya, kan? mesti 20 lah. Makanya, pokoknya dimaksimalkan nanti durasinya seberapa lama Iya, betul. gitu. Terus nanti akan ada kejutan-kejutan apa lagi, ditunggu aja. Macam tadi lah kejutan macam tadi. Iya Kejutan kan? mic-nya. Oke, kalau macam gay ya. Iya. Umurnya saing-saing aku dong. Berapa Oh, iya. umurnya? Dua- Gaya muda lagi. Ya, saing-saing aku muda dong. Oh iya, berapa emangnya? 20-an juga. So bila digandingkan dengan BCL, wah. Oh, gimana Gimana perasaannya? perasaannya? BCL kan orang kata senior. Oh, Senior citizen. Bukan. Gimana? ini ya seneng banget ya gitu, karena emang aku dari kecil juga seneng banget sama Kak Unge. Udah ngefans dari kecil, dari Ngefans. sekolah Sudah gitu. ngefans. Ya. Betul. Aku juga guna ngefan itu. Apa? Itu kipas dong. Kipas ya? Jangan begitu dong. Bercanda. Jadi sepanjang konsertnya berdua terus dengan BCL atau punya session kamu, punya session BCL? Sementara masih sendiri-sendiri nih, ada sessionnya masing-masing gitu. Tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat siapa tahu ada gebrakan di konsepnya, terus tiba-tiba Iya. duet atau gimana? Tungguin aja. Kita bawakan kepada anda dari Indonesia, Afgan dan Leodra. Itu dia. Ramai banget malam ini yang enggak 13 tahun aku di sini enggak pernah datang, tapi Iya datang dong. tuh. Tuh. Penuh. Penuh. Baik, Afgan. The last time you came 5 years ago. 5 tahun lepas ya? Benar ya, 5 tahun Benar. yang lalu ya? Ada perubahan enggak wajahku? Kamu sama? Sama. Kamu juga sama, masih Afgan. Atau saya mau sapa? Wah. Ya, sapain dong. Sapain. Kepada Leodra. Ya. Leodra. Wah. Leodra kali pertama ke Meletop. Kali pertama kamu. Tapi di Malaysia bukan kali pertama kan? Bukan kali pertama. Udah Udah banyak beberapa kali? kali. Tapi enggak. cuma ini first time di sini. Cuma first time Yap. di Meletop. Dan first time juga konsert di Malaysia. Adakah first time atau sebelum ni pernah? First time juga, dan konsernya nanti sama Kak Afgan gitu. Woi. Afgan and Leodra Ya. live in Kuala Lumpur. Ya. Afgan dan Lily. Oh, Lily nama Ada panggilannya. nama Panggilannya Lily. Panggilnya Nickname- Lily. Iya. Lily dong. Lily. Kamu bisa panggil aku anytime dong. Kederai. Oke. Single Single. ada 21M Yo. 10 months ago. Ya, tepuk tangan dong yang udah Wow. support single ada. Lagu Banyak. So ciptaan happy. Afgan sendiri. Iya, aku yang nulis. Sikit teman-teman. mengenai lagunya itu, ada itu Ya. tentang apa? Tentang apa? Lagunya tentang kisah cinta yang sedang diuji. Wow. Ya benar. Tapi ternyata cintanya masih ada. Makanya Ya. judulnya ada. Gitu. Ini buat siapa sih Kak? Kok Jadi, sedalam itu? Ini Kok sedalam itu? Kok sedalam itu? ini kisah nyata lah. Ini kisah nyata. tapi. Deep. Ya, kita nak kongsikan tentang belum mulai ini. Ini kabarnya adalah kolaborasi pertama Insomniac, benar? Kedua, tapi pertama di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ya, yes. Okay, mungkin boleh kongsikan kenapa memilih Nabila? I think it's just lucky sebab kita dah lagu ni dah tertulis di Indonesia. Kita kerja dengan writer Clara Riva bersama dengan Seed Productions, the group producer. So setelah dah buat lagu tu, dia orang rasa macam boleh ada suara perempuan. Okay. So Universal
Indonesia ada ajak Nabila macam buat video sekejap just to show us macam mana suara dia on the track. And we loved it instantly, so we terus macam jalan. Nabila pula memang cukup popular. Ya, Nab Lovers ya, fan base awak. Yeah, Nab Lovers. Nab Lovers. Jadi Nabila, ini adalah lagu pertama anda berdua. Untuk Nabila pun ini lagu pertama kolaborasi untuk menembusi pasaran Malaysia. Benar, ini pertama banget. Ya, okey. Jadi bagaimana Nabila melihat kolaborasi ini setelah sebulan lagu ini keluar? Alhamdulillah untuk lagu Belum Mulai bersama Insomniacs itu so far seru banget buat aku karena ini bener-bener new experience juga, genre yang menurut aku pertama banget ngeband bareng sama Insomniacs juga. Begitulah sejumlah artis Indonesia yang cukup populer di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.